Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nurpala. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Pangalengan, mengampu pelajaran bahasa Jepang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pemecahan masalah yang saya hadapi pada bulan Mei. Yang pertama itu adalah permasalahan yang saya hadapi adalah kurangnya literasi siswa dalam membaca dan mempelajari kebudayaan Jepang. Jadi di sini saya tidak hanya mengajarkan bahasa, tetapi budaya pun saya harus kenalkan kepada siswa. Adapun mereka itu hanya mempelajari budaya itu sangat kurang, malahan tidak sama sekali gitu. Jadi mereka tidak membaca atau misalnya mempelajari kebudayaan Jepang. Yang kedua, adapun akar permasalahannya adalah siswa malas membaca materi di luar dari pelajaran sekolah. Jadi yang mereka baca itu adalah materi-materi pelajaran sekolah. Adapun misalnya untuk novel, misalnya untuk buku-buku yang lain, itu mereka malas sekali untuk membaca. Yang kedua, siswa tidak ada keinginan untuk menambah ilmu maupun pengetahuan di luar dari yang selama ini dipelajari di sekolah. Jadi mereka itu mendapatkan ilmu mungkin hanya di sekolah saja gitu, tapi untuk di luar sekolah mereka tidak ada keinginan gitu untuk menambah pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga, rasa ingin tahu siswa yang sangat kurang atau rendah. Jadi keinginan rasa ingin tahunya itu sangat kurang. Mereka tidak ingin tahu kenapa ya hal A bisa terjadi, misalnya hal B bisa terjadi itu. Jadi rasa ingin tahunya itu sangat kurang sekali. Adapun untuk solusi pemecahan masalahnya adalah yang pertama itu menstimulus siswa supaya bisa berpikir tingkat tinggi atau memancing rasa ingin tahu siswa. Jadi di sini saya memberikan satu masalah, lalu mereka disuruh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya ini mengenai kebudayaan gitu ya, kenapa orang Jepang itu bisa melakukan ini gitu ya, kenapa melakukan itu gitu ya. Saya tanya kepada siswa kenapa ya gitu. Yaitu salah satu cara untuk menstimulus siswa supaya bisa berpikir. Yang kedua, memberikan proyek berupa pekerjaan-pekerjaan rumah yang bisa dilakukan dengan memfotonya. Jadi di sini ada salah satu kebudayaan Jepang yang mana mereka itu suka bersih-bersih gitu ya di rumah. Jadi di sini saya menyuruh siswa untuk melakukan pekerjaan tersebut di rumah masing-masing, lalu memoto pekerjaan tersebut gitu ya, dan menuliskannya dalam bahasa Jepang. Lalu yang ketiga, memberikan tugas di rumah untuk menerapkan salah satu kebudayaan positif Jepang dan memfotonya untuk dilaporkan kepada guru ya. Jadi misalnya saya menyuruh untuk mengaplikasikan salah satu budaya positif Jepang dan menyuruh siswa untuk melaporkan apa yang telah mereka lakukan di rumah tersebut gitu. Yang keempat, memberikan materi mengenai kebudayaan Jepang. Ya, di sini saya pun juga memberikan materi mengenai kebudayaan Jepang. Jadi tidak hanya bahasa saja yang saya ajarkan kepada siswa. Jadi saya juga pun memberikan materi mengenai kebudayaan Jepang tersebut supaya literasi siswa bisa bertambah gitu ya. Yang keempat, adapun hasil pemecahan masalahnya yaitu siswa sedikit demi sedikit mengetahui kebudayaan positif Jepang dan bisa membandingkannya dengan kebudayaan negara sendiri serta berusaha mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini mereka setelah mau mendengarkan penjelasan dari guru mengenai kebudayaan dan mereka mencari sendiri alasan atau misalnya literasi mengenai kebudayaan Jepang, mereka sedikit demi sedikit mengetahui kebudayaan positif Jepang dan bisa membandingkannya dengan kebudayaan negara sendiri. Misalnya budaya misalnya disiplin gitu, disiplin waktu. Nah itu ada dalam pembelajaran agama Islam gitu ya. Jadi dalam agama Islam kita tuh harus
menjaga waktu kita gitu, benar-benar harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan itu pun sama dengan budaya disiplin waktu dari orang Jepang sendiri. Nah, mereka bisa membandingkannya. Adapun untuk sumber rujukan solusinya itu adalah penguatan dalam pembelajaran bahasa Jepang oleh guru bahasa Jepang SMA Negeri 1 Sukasada. Ya, demikian yang bisa saya paparkan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.